Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pahlevi. Saya dari kelas 2D Ilmu Komunikasi dengan NIM 2401030132. Di sini saya mendapatkan tugas dari Filsafat Komunikasi untuk mereview salah satu buku. Dan yang buku saya pilih adalah Amalan Ringan Paling Menakjubkan, yaitu dari almarhum Syekh Ali Jaber. Di sini saya akan mereview bukunya karena ini beneran menunjukkan kepribadian yang akan membuat kita ke depannya gimana, amalan apa yang bakalan terjadi di kehidupan harinya. Amalan kecil cuman bisa membuahkan hasil yang baik walaupun entah besoknya ataupun secara nggak langsung, karena ya kita nggak mungkin kita berdoa sama Allah langsung dikabulin di besoknya juga. Seperti inilah yang di dalam buku ini yang dicerminkan oleh beliau, bagaimana amalan-amalan kecil yang beliau lakukan, yang beliau kasih tahu ke kita, itu bakalan membuahkan hasil yang bagus banget. Di sini ada penulisnya, yaitu dari Syekh Ali Jaber sendiri, dan buku ini dari tahun 2021 baru tercetak. Dan di sini juga ada salah satu amalan dari beliau, kata-kata yang menyentuh hati kita. Kita tidak tahu amal soleh mana yang menjaminkan husnul khotimah dan masuk surga. Bisa amal soleh yang sederhana, yang remeh, yang kecil, tapi ternyata melalui amal itu kita bisa terjamin masuk surga dan terjamin husnul khotimah. Itu dari almarhum Syekh Ali Jaber sendiri. Di sini ada beberapa amalan yang beliau tunjukkan. Di sini tuh ada 23 amalan. Mungkin kalian bisa memilih salah satunya atau bisa diamalkan hanya beberapa. Insya Allah itu bakal terjadi hal baik selalu di kehidupan kita. Yang pertama itu ada 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Berwudu sebelum tidur, amalan menuju husnul khotimah, keajaiban membaca Al-Quran, the power of doa, keajaiban surat Al-Muluk, amalan penyebab husnul khotimah, kiat mencetak anak soleh dan solehah, amalan pengusir waswas, menggapai kemuliaan dengan taubat, keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kedahsyatan surat Al-Ikhlas, the power of doa, waktu, tempat, dan cara agar doa dikabulkan oleh Allah. Itu kayak kita itu ada tempat, ada doa tertentu di tempat masing-masing. Rahasia agar hajatnya cepat terwujud, yaitu dahsyatnya sedekah subuh. Yang 15 itu ada zikir pembebas 99 kesulitan. Yang 16 itu keajaiban zikir dan salawat, doa yang menjadi rebutan malaikat, 3 amalan hidup tidak merugi, doa pembayar syukur, dan doa meliputi keseluruhan. Yang itu ada kekuatan surat Al-Fatihah. 21 cara menggapai tabungan akhir. 4 amalan utama di hari Jumat, rahasia agar kita dihargai Allah. Itulah beberapa amalan yang ditunjukkan oleh beliau. Ini buku udah sering saya baca, entah sekali ataupun 2 kali lebih mungkin ya selama saya mondok. Dan salah satu yang menjadi inspirasi saya itu ada di salah satunya itu yang menurut saya itu sangat terjadi di kehidupan saya, sangat membuat saya menimbulkan hal baik, itu ada di dahsyatnya sedekah subuh. Itu tuh saya rutin karena alhamdulillah di saat saya mondok saya punya celengan kecil ditaruh di kamar di samping lemari. Saat saya bangun subuh mau jamaah subuh, saya selalu menyelipkan duit entah 2.000 ataupun 1.000 rupiah. Itu menjadi hal baik. Itu tuh semakin kita sering memasukkan sedekah subuh, itu pun amal jariahnya kita akan terus menerus. Seperti yang beliau ucapkan di sini juga ada hadis-hadisnya tertentu yang nggak bisa saya jelaskan karena ini benar-benar menunjukkan hal baik, amalan baik. Entah kita nggak tahu apa yang kita lakukan ke depannya berbuah hasil seperti apa. Allah nggak tahu bakalan membantu kita lewat jalur apa. Maka dari sinilah beliau memberikan amalan-amalan penting, amalan-amalan kecil, tapi bakalan membuahkan hasil, memberikan pahala yang banyak berkali-kali lipat yang bakal Allah kasih buat kita. Ini buku menunjukkan juga penjelasan ibadah yang ringan, namun nilai dan amalannya berisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ringan juga insya Allah menyelesaikan berbagai macam masalah persoalan kita. Semua penjelasan dalam buku ini dipaparkan dengan bahasa Syekh Ali Jaber yang ringan dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dengan buku ini insya Allah
akan membuat kita sadar betapa amalan-amalan ini memang seharusnya melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan keberkahan untuk kita akan bahagia sisa umur hidup. Menurut saya sih, kesimpulan dari setelah saya membaca buku ini gitu ya, beberapa kali saya baca, ini tuh benar-benar berpengaruh untuk kehidupan kita, amalan kita nantinya, ilmu-ilmu, sedikit ilmu untuk di kehidupan besoknya, ataupun buat orang tua kita, buat teman kita, ini tuh sangat membantu banget. Walaupun orang nggak tahu emang Al-Fatihah keajaibannya apa, baca surat Al-Mulk keajaibannya apa, pahalanya apa, faedahnya apa. Walaupun apapun yang kita lakukan dengan hal baik, insya Allah bakal berbuah baik. Tapi semakin kita tahu bahwa hal yang kita lakukan ini bakalan terjadi ini, kita sering-sering sholat qobliyah subuh, itu bakal terjadi ini, itu tuh semuanya Allah ada rinciannya masing-masing. Amalan beliau itu tidak ada ruginya. Karena buat apa beliau mengasihkan amalan-amalan ini, walaupun kecil tapi subhanallah pahalanya gak akan main-main. Maka dari situ aku berkali-kali buat baca buku ini tuh nggak bosen, karena ada aja amalan yang terus pengen aku coba lagi dari awal, dan alhamdulillah membuahkan hasil. Salah satu itu sering-sering sholat hajat, dan alhamdulillah banyak hal-hal baik buat aku, dan banyak doa-doa hajat aku yang udah terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk almarhum Syekh Ali Jaber telah menciptakan buku yang sangat bestseller ini. Ini aku beli di Gramedia sekitaran harganya 180.000. Tapi ini dengan cover seperti ini bakalan awet buat nanti kedepannya, buat orang-orang lain bakalan baca. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.